Sinopsis. Ardi, seorang karyawan cerdas, mulai mencurigai kesuksesan manajernya, Pak Kusuma, yang melesat secara misterius. Kecurigaan Ardi semakin kuat saat ia menyadari pola aneh. Setiap kali Pak Kusuma naik jabatan, ada karyawan cemerlang di timnya yang tiba-tiba mengalami kemalangan atau menghilang. Ardi memutuskan untuk menyelidiki, dan petunjuk yang ia temukan mengarah pada sebuah rahasia gelap di balik pintu ruangan Pak Kusuma. Sebuah praktek penumbalan gaib yang memanfaatkan cahaya dan potensi para karyawan untuk mencapai kekuasaan. Dihadapkan pada teror tak kasat mata, Ardi harus menemukan cara untuk menghentikan ritual keji ini sebelum ia menjadi tumbal berikutnya. Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Ardi menatap laporan penjualan di layar komputernya. Angkanya sempurna, melampaui target bulanan dengan selisih yang tak masuk akal. Ini adalah hasil kerja timnya, tim yang dipimpin oleh Pak Kusuma. Ardi tahu, ia melakukan semua kerja kerasnya, menyusun strategi, dan bekerja lembur. Namun, saat pengumuman promosi tiba, nama yang dipanggil selalu sama, Kusuma. Dulu, Kusuma hanyalah manajer biasa, sama seperti manajer lainnya. Tapi dalam 2 tahun terakhir, karirnya melesat seperti roket. Dari manajer divisi, ia naik menjadi direktur, lalu wakil presiden. Desas-desus di kantor mengatakan ia punya koneksi orang dalam yang sangat kuat. Namun Ardi, seorang pemuda yang percaya pada logika, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan curiga itu dimulai dari hal-hal kecil. Setiap kali Pak Kusuma mendapatkan promosi, selalu ada satu kejadian aneh. Saat ia naik menjadi direktur, seorang staf senior di timnya, Budi, tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil. Tidak ada yang aneh, tapi kecelakaan itu terjadi tepat di malam hari setelah Pak Kusuma mengadakan perayaan kecil di kantor. Saat Pak Kusuma menjadi wakil presiden, Siska, salah satu anggota tim terpandai, mendadak mengundurkan diri dan menderita sakit misterius. Ardi mulai mengamati Pak Kusuma. Ia sangat rapi, tenang, dan jarang terlihat panik, bahkan saat menghadapi masalah besar. Tapi ada satu kebiasaan anehnya. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Kusuma akan mengunci diri di ruangannya. Ia akan menyalakan dupa dengan aroma melati yang aneh, dan kadang-kadang Ardi bisa mendengar gumaman lirih seperti mantra dari balik pintu. Suatu malam, Ardi terpaksa lembur untuk menyelesaikan revisi laporan. Saat ia berjalan melewati ruangan Pak Kusuma, pintunya sedikit terbuka. Ardi mengintip ke dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh sebuah lampu tempel kecil di sudut. Di atas mejanya, ada sebuah mangkuk kecil berisi bunga 7 rupa, dan sebuah patung kecil berukir wajah aneh, dengan mata yang terbuat dari batu merah. Di sampingnya, sebuah foto seorang karyawan lama yang menghilang secara misterius beberapa tahun lalu diletakkan terbalik. Jantung Ardi berdebar kencang. Ia segera kembali ke mejanya, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa lagi menampik, ada sesuatu yang gaib sedang terjadi. Keesokan harinya, Ardi diam-diam mencari tahu tentang karyawan yang menghilang itu. Namanya Doni, seorang programmer brilian yang mendadak hilang tanpa jejak.
Cerita di kantor mengatakan Doni pergi ke luar negeri, tapi tidak ada yang tahu pasti. Ardi merasa aneh, mengapa foto Doni bisa berada di meja Pak Kusuma. Ardi memutuskan untuk menghubungi keluarga Doni. Ia mendapatkan nomor telepon ibunya. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan situasinya dengan hati-hati, ibu Doni menangis. Ia mengatakan bahwa Doni tidak pernah pulang, dan pihak kepolisian sudah lama menghentikan pencarian. Nak Doni, sebulan sebelum menghilang, dia sering mengeluh ketakutan. Dia bilang, manajernya, Pak Kusuma, punya perjanjian aneh, cerita ibunya dengan suara bergetar. Dia bilang, manajernya bilang dia terlalu bersinar, jadi sinarnya harus dipadamkan agar yang lain bisa naik. Ardi merasa merinding. Ia mengaitkan cerita itu dengan semua kejadian aneh yang terjadi pada karyawan-karyawan cerdas yang berada di bawah kepemimpinan Pak Kusuma. Pak Kusuma tidak membutuhkan kinerja tim yang solid. Ia hanya butuh tumbal untuk mengaktifkan kekuatan gaibnya. Karyawan yang cemerlang adalah korban yang paling ideal karena mereka memiliki cahaya yang bisa diambil. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Ardi sengaja kembali ke kantor. Ia membawa kamera dan rekaman suara kecil. Ia harus mendapatkan bukti. Ia melihat Pak Kusuma masuk ke ruangannya, mengunci pintu, dan menyalakan dupa. Kali ini, Ardi mendekat ke pintu, menempelkan telinganya ke kayu. Ia mendengar gumaman Pak Kusuma yang kali ini terasa lebih jelas. Satu lagi. Yang paling cemerlang, yang paling bersinar. Akan kuambil cahayanya, agar aku semakin bersinar. Ardi merinding. Gumaman itu diikuti dengan suara seperti sesuatu yang pecah. Lalu bau aneh, seperti bau tanah basah, tercium dari celah pintu. Ardi segera mengambil foto dari celah itu. Cahaya dari lampu tempel Pak Kusuma sangat minim, tapi ia bisa melihat sekilas sosok patung aneh di meja dan sebuah kendi kecil yang diletakkan di depannya. Lalu, ia mendengar sebuah bisikan halus. Bukan suara Pak Kusuma, tapi suara perempuan yang menangis pelan. Tolonglah. Ardi merasa takut setengah mati. Ia ingin lari, tapi ia teringat nasib Doni, Budi, dan Siska. Ia harus menghentikan ini. Ia memutuskan untuk menghubungi kepala keamanan gedung, yang juga dikenalnya baik, Pak Edi. Ardi menjelaskan situasinya. Pak Edi, seorang pria tua yang sudah bekerja puluhan tahun di sana, hanya menggelan lemah. Nah Ardi, sudah banyak yang curiga, tapi buktinya tidak pernah ada. Kita tidak bisa melawannya, kata Pak Edi. Orang-orang bilang dia punya pagar yang tidak bisa ditembus. Ardi tidak menyerah. Ia tahu sebuah kelemahan pasti ada. Ia kembali mengamati Pak Kusuma dan ritualnya. Ardi menyadari setiap kali Pak Kusuma melakukan ritualnya, patung di mejanya akan memancarkan cahaya merah yang berkedip pelan. Ardi teringat cerita ibunya tentang Doni yang ketakutan. Ia juga teringat akan cahaya merah di mata patung aneh itu. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Ardi memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi menunggu. Ia memberanikan diri, masuk ke dalam kantor yang gelap dan kosong. Ia menunggu Pak Kusuma selesai dengan ritualnya. Kali ini, Pak Kusuma tidak mengunci pintu. Ia keluar dari ruangan dengan wajah puas, menatap Ardi dan tersenyum sinis. Kau tahu terlalu banyak, Ardi. Sayang sekali, kau sangat cemerlang. Ardi merasa lemas. Ia tidak bisa lari. Ia melihat wajah-wajah yang tak asing, yang kini tampak seperti siluet, berdiri di belakang Pak Kusuma. Itu adalah Doni, Budi, dan Siska. Mereka semua menatap Ardi dengan wajah kosong. Lalu Pak Kusuma mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam. Minumlah ini, nak. Kau akan mendapatkan kedamaian. Dan aku akan mendapatkan cahayamu. Ardi tahu, ia sudah kalah. Namun saat itu, ia teringat kata-kata Ibu Doni. Sinar yang dipadamkan. Ardi melihat sebuah cermin besar yang tergantung di dinding di belakang Pak Kusuma. Ia mendapat ide gila. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengambil sebuah guci antik yang ada di sana,
dan melemparnya sekuat tenaga ke cermin. Prang! Pak Kusuma roboh ke lantai, memegangi dadanya. Matanya yang sebelumnya tajam, kini kosong, seperti boneka yang kehabisan baterai. Tubuhnya kurus, dan ia tampak jauh lebih tua. Ardi berjalan ke arahnya. Ia melihat patung kecil di meja Pak Kusuma yang juga sudah pecah dan retak. Ia menyadari, kekuatan Pak Kusuma tidak datang dari dirinya, tapi dari pantulan dan cermin. Ia menggunakan sinar dari karyawan lain, lalu memantulkannya ke dirinya sendiri melalui patung dan cermin. Saat Pak Kusuma dibawa keluar oleh petugas keamanan yang datang, ia masih meracau tentang cahaya yang hilang. Ardi menatap cermin yang pecah itu. Ia berhasil menghentikan Pak Kusuma, tapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang baru saja dimulai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia merasa bahwa ia telah mengusik sebuah arus yang jauh lebih besar dari sekadar ambisi korporat. Ardi menatap bayangan dirinya di cermin yang pecah. Wajahnya kelelahan, tapi matanya berbinar. Ia mungkin sudah menyelamatkan diri dan orang lain. Tapi kini, ia tahu, sebuah kekuatan baru menunggunya di luar sana. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat